Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Idza aradta an yalina qalbak fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim." Rawahu Ahmad. Nabi pernah bersabda, jikalau engkau ingin dilembutkan hatimu, maka berilah makan kepada orang-orang miskin dan usaplah kepala anak-anak yatim. Hadis ini adalah sebuah inspirasi besar buat kita sebagai seorang muslim dan mukmin yang hakiki. Keimanan kita tidak cukup hanya pada ritual amal soleh, tidak cukup hanya pada ritual-ritual kebiasaan dari ibadah yang kita lakukan, tapi harus tampak dan terwujud dalam bentuk kasih sayang yang makin bertambah, cinta yang makin bertambah, rasa peduli yang makin bertambah. Karena zikir kepada Allah sesungguhnya di antara yang paling utama adalah ada yang disebut dengan zikrun bil arkan atau bil jawarih, zikir dengan perbuatan dan kelembutan hati di antaranya. Nabi bahkan pernah berkata, kalau ingin dicintai oleh penduduk langit, maka cintai penduduk bumi. Hadis-hadis tadi menjadi kunci bahwa rasa syukur itu yang menjadi salah satu kunci besarnya adalah kelembutan hati. Banyak orang yang hatinya keras, banyak orang yang merasa dirinya paling benar, banyak pula orang yang tidak merasa berbuat kesalahan. Semua itu akibat kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Terkadang jauh dari membaca Al-Quran membuat hati menjadi keras. Qaswatul qulub. Jarang memberi kepada anak-anak, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Jarang memberi kepentingan orang lain, membuat hati lebih keras. Jarang berucap berzikir, membuat hati lebih keras. Jarang melihat kesulitan orang lain, membuat hati lebih keras. Kadangkala kehidupan di tengah-tengah kita serasa semua mudah saja, sehingga akhirnya membentuk hati yang keras. Maka seluruh dimensi kehidupan yang membuat kita akhirnya seperti orang yang punya segala-galanya, betapa sering akhirnya mengantarkan kepada hati yang lebih keras. Maka sebab itu kelembutan hati butuh untuk ditanamkan dalam diri kita, kepada anak-anak dan keluarga. Salah satu di antara yang paling utama menumbuhkan kelembutan hati dalam diri kita sebagai kunci dari rasa syukur itu tadi adalah memberikan makan kepada orang-orang miskin dan mengusap kepala anak-anak yatim. Setiap kita pasti menginginkan hatinya lebih lembut. Setiap kita juga pasti menginginkan seseorang bersikap lembut kepada kita. Kita juga pasti ingin disambut dengan lembut, disapa dengan lembut. Semua itu kembali kepada diri kita. Maka sering-seringlah bercermin tentang diri kita. Sering-seringlah berevaluasi tentang diri kita. Bukan untuk mengkoreksi dan mengkritik tentang apa yang menjadi keburukan orang lain, tetapi untuk kembali memperbaiki diri kita sendiri. Betapa banyak orang yang alergi dengan kritik. Banyak orang yang tidak suka untuk diberikan perbaikan. Banyak pula orang yang tidak mau untuk ditunjukkan kepada yang benar. Kenapa? Karena hatinya keras, dia merasa lebih baik daripada segala-galanya. Oleh sebab itu, perlu kita tumbuhkan merasa tidak lebih baik. Ingat, dahulu iblis dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga, bukan karena ia tidak pernah tunduk kepada Allah dan Rasulnya, bukan karena ia tidak pernah sujud di hadapan Allah, tapi salah satu yang menjadi alasan utama, mengabaikan. Ia merasa lebih baik dirinya, sampai ia berkata kepada Tuhan, "Ana khairum minhu." Tuhan, aku ini lebih baik daripadanya. Perasaan merasa lebih baik dan perasaan menjadi lebih hebat itulah yang akhirnya membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada iblis, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fakhruju minha." Keluar kamu dari dalamnya. Itulah sebabnya iblis dikeluarkan oleh Allah. Bukan karena ia tidak pernah sujud, bukan karena ia tidak tahu, tapi karena ia merasa lebih hebat. Maka salah satu yang membuat diri kita ini qaswatul qulub, hatinya menjadi lebih keras, adalah karena kita merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Ingat, Nabi juga pernah mengingatkan, siapa yang di dalam hati seseorang ada rasa hebat, rasa sombong,
sedikit saja, maka surga haram untuknya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena surga pastinya adalah tempat bagi orang-orang yang hatinya lembut. Demikian dan terima kasih. Semoga Allah melembutkan hati kita semuanya, menambahkan rasa syukur kepada kita semuanya, memudahkan kita untuk melihat yang baik itu baik, dan menumbuhkan prasangka baik pada diri kita melihat orang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.